coba dan salah begitu. Ya kita sudah pernah coba sistem tertutup, kemudian kita rubah dengan sistem proporsional terbuka ya. Kemudian sistem proporsional terbuka suara terbanyak, ya kita bisa melakukan evaluasi nih. Kira-kira titik temu mana yang paling ideal begitu ya? Apakah sistem tertutup, apakah sistem terbuka, atau sistem tertutup misalkan dengan variasi tertentu, sistem terbuka dengan variasi tertentu begitu. Nah, tentu dengan beberapa koreksi kan, beberapa koreksi di masa lalu begitu ya. Makanya saya juga menyarankan misalkan perbaikan sistem kepartaian plus dengan perbaikan tata kelola kepartaian begitu. Karena kalau hanya sistem saja di internal partai juga tidak diperbaiki, ya itu juga akan jadi problem. Ya internal. Menurut saya, dalam pandangan saya, yang lebih tepat buat Indonesia adalah negara harus membiayai kampanye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabi pun. Ya pun. Kembali lagi dengan saya Ferdi Gunsan di Gunsan Talk. Kali ini saya mengunjungi adinda saya di Visip Unila. Jauh kemarin kan terakhir berapa tahun ya di Leiden ya? Di Leeds. Di Leeds ya, di Leeds ya. 4 tahun ya? Hampir 5 tahun lah. Hampir 5 tahun beliau ngambil doktornya di UK ya. Dan kali ini karena beliau lebih concern berapa kali pertemuan di diskusi ataupun terakhir kemarin dengan Prof. Arief Hidayat mengenai election, mengenai pemilu, dan kita ingin bicara dengan beliau soal tuntutan masyarakat kemarin bubarkan DPR. Beliau pasti lebih paham bagaimana kenapa sih orang bisa nuntut bubarkan DPR, kemudian nanti selanjutnya kita bedah juga soal kedepannya seperti apa. Silakan, ya, Prof. Terima kasih, Bang Ferdi. Ini kesempatan yang luar biasa langka sebenarnya bisa langsung hadir dalam podcast Bang Ferdi. Terima kasih atas undangannya. Mengenai hal kenapa kemudian DPR menjadi pertanyaan masyarakat hari ini, saya pikir memang kita harus memulai dari grand design ya. Kita harus mendorong satu perubahan dalam sistem pemilu kita secara umum begitu, karena hulunya di situ. Jadi hulu permasalahannya ada di situ, termasuk juga nanti implikasinya kepada sistem kepartaian. Kenapa kita harus dorong ada perubahan dalam sistem pemilu? Karena memang rule of the game yang ada hari ini itu memang perlu dikoreksi ya. Tidak juga kemudian bermasalah secara keseluruhan, tapi juga ada beberapa poin itu juga harus kita koreksi. Sebagai contoh misalkan dalam beberapa kesempatan kami mendorong misalkan terjadinya satu perubahan yang mendasar dalam sistem pemilihan presiden. Jadi sistem one man one vote system dengan suara terbanyak itu juga harus dikoreksi sebenarnya. Karena memang secara representatif, geografis ya, secara geografis itu tidak representatif. Bagaimana mungkin misalkan Bang Ferdi bisa kita saksikan bersama kemenangan calon presiden itu hanya ditentukan oleh 7 provinsi kunci ya. Dimulai dari Jawa Barat, Jawa Timur, begitu ya, Jakarta, Banten, termasuk juga Lampung di dalamnya begitu. Nah, hal-hal seperti ini yang sebenarnya secara geografis mesti dikoreksi. Karena kan kita ini negara kepulauan ya. Jadi representativeness itu menjadi sangat penting. Jadi hal-hal seperti ini yang sebenarnya perlu kajian yang lebih mendalam. Kita harus mencari satu format yang saya pikir ideal untuk sistem pemilu di Indonesia. Termasuk juga kita sedang juga mendorong bagaimana ada perubahan dan reformasi dalam financial politics ya, keuangan politik. Soal presiden tadi, menarik nih kan, hanya 7 yang jadi acuan ya, 7 daerah yang menjadi acuan. Menurut Prof. Ariska, seperti apa sih sebenarnya yang cocok untuk kita di Indonesia ini? Karena kepulauan ini tadi, ini presiden dulu, kita belum ke DPR. Ya oke. Sekarang kalau kita bicara sistem di Amerika misalkan, mereka punya sistem yang sangat kita tahu sebagai sistem distrik begitu ya. Di Amerika misalkan kemenangan calon presiden itu tidak ditentukan suara terbanyak, Bang Ferdi. Iya. Jadi selain suara terbanyak itu hanya sebagai second reason atau alasan kedua. Alasan pertama adalah seberapa besar calon presiden menang di electoral college. Electoral college. Ya. Nah,
mesti 50% plus 1. Ini kan kejadian di 2016, manakala waktu itu sebenarnya Hillary Clinton secara suara itu jauh di atas Donald Trump. Tapi karena Donald Trump menang mayoritas di Electoral College, quote by quote, daerah pemilihan, maka dia kemudian menjadi presiden. Nah, negara seperti Amerika yang sudah besar saja, yang sudah mapan dalam konteks demokrasi sudah ratusan tahun, itu tidak berani untuk melakukan memutuskan calon presiden berdasarkan suara terbanyak, begitu ya. Tapi di sana apakah mungkin seperti kita pragmatis gitu, ada bantuan bansos atau segala? Nah, ini terkait dengan isu Ekonomi kedua dari- mengenai financial politics, ya, Oke. keuangan politik. Di Amerika Serikat memang secara umum yang saya ketahui itu masing-masing calon presiden itu berhak untuk yang kita sebut sebagai fundraising, mencari keuangan kampanye, begitu ya. Tapi memang di sana dilakukan secara akuntabel dan transparan. Jadi misalkan kalau kandidat presiden Ya. memulai kampanye, mereka memulai dengan fundraising terlebih dahulu, mencari pendanaan, dan setiap perusahaan, individu yang memberi dana itu dipublikasi secara publik, ya. Jadi publik bisa tahu tuh, misalkan si X menyumbang berapa ratus ribu dolar ke kandidat Y dan seterusnya. Dibuka ya secara Dibuka secara umum. Nah, memang dalam sisi akuntabilitas dan transparansi itu sangat maju di sana, begitu. Nah, memang sekarang persoalannya di kita kan, kita ini agak meniru sistem American centric, ya. Kalau di Eropa kontinental, ya, di Eropa itu kebanyakan negara Eropa financial politik itu diserahkan kepada negara. Jadi setiap kandidat calon legislatif misalkan ingin maju dalam pemilihan caleg di level kota misalnya, itu dibiayai oleh negara, begitu. Dan kita itu sebenarnya menurut saya, dalam pandangan saya, yang lebih tepat buat Indonesia adalah negara harus membiayai kampanye politik. Bukan gabungan antara Amerika dan Eropa. Saya pikir itu terlalu absurd, ya. Tapi menurut saya yang paling pas itu adalah bagaimana kita bisa mendorong misalkan negara membiayai Membiayai dalam arti partainya. membiayai kampanye si caleg. Oh, ya. menyiapkan tempat-tempatnya. Menyiapkan dana, termasuk juga menyiapkan dana untuk caleg ini berkampanye. Apa seperti ini, seperti recessnya DPRD. DPRD ya, bukan DPR RI. Nah, itu kan kalau sudah terpilih. Ini ketika dia ingin maju. Polanya seperti itu. Jadi menyiapkan. ketika ya ingin maju dibiayai, dan pembiayaan itu harus jelas, begitu ya. Artinya begini, yang jadi problem di negara kita ini kan sebenarnya lebih pada money politics-nya, bukan political money. Iya. Kalau kita bicara political money atau cost politik sebenarnya tidak terlalu gede-gede amat. Iya. Misalkan Bang Ferdi mau maju sebagai caleg di level kota, Iya. itu kan 3.000-4.000 suara sudah terpilih. Betul. Bang Ferdi naik motor keliling kecamatan saja, dialog dari satu rumah ke rumah lain, saya pikir itu sudah cukup efektif. Dan berapa sih cost-nya? Ya. Misalkan menyediakan bensin atau door to door snack, begitu ya, dialog dengan masyarakat. Itu kan yang dilakukan di negara-negara maju seperti itu. Jadi setiap caleg mereka jalan dari rumah ke rumah, ya, menghampiri warga, mencatat apa isu yang harus dibawa ketika saya nanti terpilih dan lain-lain. Jadi hal-hal seperti itu sebenarnya masuk akal, tetap make sense. Pun begitu dengan pilkada sebenarnya. Satu kabupaten itu sebenarnya kalau dikelilingi juga nggak terlalu costly amat, kan. Iya. Yang jadi persoalan di negara ini kan karena money politiknya. Ya kan, kalau political money-nya atau cost politik saya pikir nggak terlalu amat. Kalaupun harus dipakai. Karena cost politik di Indonesia tidak menjamin untuk pemilih. Ya kan, itu makanya timbul money politik. Gitu. Nah, itu yang jadi persoalan. Nah, yang besar itu kan money politiknya. Ya. Nah, kita harus mereduksi itu. Bisa saja, ini baru dugaan ya, bisa saja ketika caleg dibiayai oleh negara, mungkin mereka berpikir tidak balik modal, gitu. Yang jadi persoalan ini kan setiap caleg sekarang, mungkin hampir semua ya, tidak setiap, hampir semua caleg sekarang berpikir balik modal. Ya. Ketika dia maju, dia harus berpikir bagaimana ya uang yang saya sudah keluarkan itu bisa kembali dan lain-lain. Nah, dalam posisi itulah kemudian ada godaan-godaan untuk melakukan hal-hal yang sifatnya transaksional ketika dia menjabat, begitu. Nah, ini yang harus dihindari. Dan saya pikir memang polanya itu kita harus perbaiki hulunya dulu. Sistem pemilunya, sistem financial politiknya, keuangan politiknya, baru kemudian kita bisa bergerak untuk perbaikan ke hilirnya, begitu. Nah, ini yang harus kita dorong bersama. Nah, kenapa kita harus mendorong itu sebenarnya? Ya, dugaan kita
kalau negara membiayai begitu ya, ada sedikit dalam benak si caleg ketika terpilih dia nggak akan berpikir untuk balik modal, kan kira-kira begitu. Walaupun mungkin ada errornya begitu, tapi maksudnya error itu ya tidak serta-merta di biaya negara kemudian tidak ada pragmatisme ya, namanya dalam politik praktis, tapi setidaknya bisa mereduksi potensi untuk terjadi political fraud ya ketika si caleg ini terpilih. Sebenarnya kalau kita lihat pragmatisme caleg hari ini kan karena ada peluang dengan sistem proporsional terbuka, suara terbanyak, kan kira-kira begitu. Jadi partai tidak bisa melakukan kontrol terhadap individu caleg. Kalau individu caleg ini merasa dia marketable, dia di pasaran daya jual yang tinggi, ya dia tinggal sebenarnya hanya menganggap partai politik itu sebagai mobil rental. Dia pakai, iya dia pakai saja. Setelah dia sampai, ya sudah, kira-kira seperti itu. Nah, koreksi-koreksi seperti ini sebenarnya harus juga dilakukan begitu. Sebenarnya sistem, kalau dalam konteks partai politik, saya justru lebih setuju dengan sistem proporsional tertutup. Jadi partai yang jadi partai yang menentukan. Tapi ada embel-embel nggak? Kan dulu juga partai yang menentukan. Tapi haruskah ini anggota partainya itu nggak sembarangan ya? Ada persyaratan yang lebih kuat gitu. Memang itu yang kemudian jadi persoalan. Jadi persoalan lebih lanjutnya adalah jangan-jangan nanti ketika proporsional tertutup sangat patrimonial, sangat ketua partai sentrik begitu. Jadi kalau ketua partai, orangnya ketua partai, dia akan melenggang seperti itu. Nah, ini yang perlu kita cari titik temunya. Bagaimana misalkan instan dalam berpartai ya, instan dalam berproses di kepartaian ini harus direduksi. Ya, kita harus misalkan cari titik temu bahwa kader yang akan dicalegkan itu harus ada levelingnya ada misalkan training 1, training 2, training 3, dia sudah pernah jadi fungsionaris di struktur partai dan lain-lain. Jadi yang benar dilaksanakan artinya. Yang benar, jadi kalau tata kelola itu benar-benar diperbaiki, tata kelola kepartaian begitu. Jadi nanti siapa yang muncul itu memang yang sudah ready gitu. Saya kasih contoh Bang Ferdi, misalkan di Inggris saja, karena saya lumayan lama di sana, itu hampir tidak pernah ada cerita si politisi partai X pindah ke Y, gitu ya. Semau-maunya gitu. Lompat pada hampir tidak pernah ada cerita, karena memang ada ideologisasi yang terinternal. Kalau dia memang sudah partai konservatif, hampir tidak mungkin dia kemudian mencaleg ya atau menjadi caleg di pemilu selanjutnya pindah ke partai lain begitu. Hampir tidak mungkin. Walaupun memang ada 1-2 kasus begitu, atau mereka mendirikan partai baru begitu. Jadi betapa misalkan ideologisasi, institusionalisasi partai politik itu jalan begitu di negara-negara yang sudah mapan secara demokrasi. Nah, kita sebenarnya harus mendorong ke arah itu begitu ya. Mendorong ke arah itu, dan bagaimana caranya harus ada perbaikan juga di tata kelola kepartaian begitu ya. Jadi di grand design-nya adalah memperbaiki sistem pemilu, memperbaiki sistem financial politik, keuangan politik ya, quote by quote juga keuangan pemilu begitu, termasuk juga di dalamnya adalah memperbaiki tata kelola kepartaian begitu. Jadi menjadi ketua partai di negara-negara maju itu tidak bisa serta-merta dia baru menjadi kader 1-2 tahun kemudian jadi ketua partai. Dia harus lulus sarjana misalnya. Dia bahkan dari kuliahnya. Jadi dari kuliahnya itu dari dia sejak kuliah itu memang sudah ada partai gerakan-gerakan mahasiswa yang memang terafiliasi dengan partai-partai tertentu. Jadi memang pengkaderan itu jalan begitu, dan siapa yang terpilih menjadi ketua partai itu biasanya sudah melalui proses pengkaderan yang panjang, pelatihan-pelatihan yang panjang, ideologisasi partai yang jelas ya, semacam internalisasi yang matang, sehingga kemudian dia ketika menjadi ketua partai
itu tidak lagi berpikir Bukan karena hak dia sendiri, bukan karena bukan diri dia dia sendiri, sendiri. karena memang dia sudah menginternal sebagai kader partai. Jadi itu dia ya sudah sebagai lama, begitu. dia sebagai miliknya partai. Miliknya partai, begitu. Bukan partai miliknya Ya, dia. Kalau ya, sekarang kan betul. rata-rata partai miliknya pimpinan partai, Ya, betul. kan? Ya, Nah, betul. yang tadi saya maksud sekolah itu kan sekarang kan ada sekolah partai ya banyak ya. Yang saya tahu dulu dimulai dengan PDI Perjuangan itu sekolah, terus Nasdem juga ada sekolah partai gitu. Nah, menurut Prof. Ariska, sekolah partai yang saya maksud ini tadi yang tingkatan nih, ini kita anggap tingkatan SD bukan sekolah SD. Tingkatan SD ini dia pengurus di kecamatan misalnya. Kemudian level kedua, karena tadi seperti kata Prof. Ariska ada level-level. Level kedua misalnya dia di pengurus provinsi atau kabupaten kota. Level 3 terus itu. Nah, kalau tidak melalui itu, proses seperti itu harusnya sih nggak boleh gitu kan. Nah, kalau itu sudah dilakukan, mungkin masyarakat kan lihat itu. Jadi yang bergerak itu partai bukan pimpinannya ya, begitu ya, maksudnya. Ya, artinya memang proses pengkaderan itu memang harus sistematik, terukur begitu ya. Tadi Transparan juga kan? Transparan dan akuntabel juga terhadap publik. Jadi apa yang diusulkan Bang Ferdi sebenarnya bisa saja seperti itu polanya. Tinggal kan sekarang bagaimana elit-elit ini punya titik temu ya. Kita ini mau memperbaiki bangsa ke depan supaya secara politik lebih sehat, lebih dinamis, dan dampaknya juga kalau secara politik lebih sehat dan dinamis, dampaknya juga pada kesejahteraan masyarakat kan, kira-kira seperti itu. Nah, apa yang ingin saya lakukan misal sebagai contoh di negara-negara yang sudah maju begitu ya, ada simbolisasi gitu, misalkan ketua partai tertentu itu adalah simbolisasi dari partai itu. Ketika kita bicara soal sosok X misalkan, itu publik langsung berinterpretasi dia adalah simbol dari partai Y begitu. Nah, hal-hal seperti ini kan yang kita tidak lihat dalam wacana kepartaian di Indonesia. Wacana kepartaian di Indonesia hari ini kan sangat pragmatis ya, sangat Tapi mereka pragmatis. punya simbol juga kalau di film. Ya, tapi kan simbolnya simbol si A si B si C kan. tapi lihat simbolnya kan simbolnya bisa ganti-ganti gitu ya. Pemilu ini ikut partai X, pemilu besok ikut partai Y dan lain-lain. Dan ini yang sebenarnya pragmatisme ini harus kita redam begitu. Dan ini memang harus dimulai dari yang Bang Ferdi tadi sudah singgung di awal. Kita harus mulai dari pembenahan dari sistem pemilu. Kepartaian begitu. pemilunya. Pemilu dari sistem pemilu, nanti kemudian juga menyasar pada sistem Oke. kepartaian. Kembali tadi kan ke tertutup ya, ada resiko. Tapi kan wajib dicoba karena kita udah 27 tahun dengan pola sekarang ini. Iya, Buktinya makin buruk. tertutup plus perbaikan tata kelola kepartaian. Tapi kalau tertutup saja tidak ada perbaikan tata kelola kepartaian ya Tidak ada transparansi siapa yang mesti direkrut, Ya, siapa yang harus duduk itu. bahkan dari level muda yaut ya, dari level dari yaut, itu sudah dikader begitu. Ya, udah. Jadi jangan hanya tertutup tapi tanpa ada perbaikan tata kelola kepartaian, harus berbarengan perbaikan tata kelola kepartaian kemudian sistemnya tertutup. Karena keterbiasaan kita ya kan ya, kita sudah mendapatkan privilege di satu partai. Ya. Misalnya jadi 2 periode jadi kepala daerah, sekian periode jadi DPR misalnya. Ketika ini kita ada kadar-kadar muda sudah mulai naik, kita tidak dipergunakan, sudah nggak bisa lagi naik, kita pindah partai karena agar kita bisa didukung lain kan. Betul. Ada hal yang seperti itu. Kemudian yang ingin saya tanyakan juga soal terbuka kita ini kan beda dengan distrik. Terbuka ini lawannya yang pertama adalah lawan anggota partai sendiri di satu dapil. Ya. Ini timbul kos politik yang tinggi juga. Kalau yang satu jadi, yang jadi itu kan pinginnya balik, bisa balik. Yang nggak jadi itu menguntungkan partai tapi nggak balik Ya, barang ini. betul. Karena dia kan suara terbanyak, dia juga dapat suara loh. Jelas-jelas dia dapat suara gitu. Ada beberapa partai yang pada saat kampanye dia menerapkan nanti diganti karena ada uang dari pemerintah untuk ganti itu, jadi berapa dapat dia nanti dibayar. Ternyata tidak dilaksanakan karena bukan undang-undang di pemerintah tapi undang-undang partainya sendiri. Iya, betul. Yang ingin saya tanyakan dengan Prof. Ariska, ini bagaimana dengan terbuka ini? Kan ada proses tadi pertempuran itu. Ini juga mengkhawatirkan. Ya, karena kan persoalan besarnya adalah saya mengutip The Economist misalkan, majalah ekonomi Inggris yang sangat terkenal.
itu kan mengklasifikasi demokrasi kita masih flow demokrasi Flow. dengan flow ya. Jadi flow itu ya masih banyak masalah ya, bermasalah, salah satunya adalah money politics. Bahkan kalau diukur secara misalkan dari sisi The Economist melakukan analisis ya, indeks demokrasi kita masih di bawah Malaysia loh. Ya, soal dari demokrasi ya secara umum begitu ya. Ini yang kemudian menjadi pertanyaan, ada apa sebenarnya kan ya. Nah, ini yang menurut saya sekarang bagaimana kita bisa mendorong demokrasi kita itu tidak lagi flow demokrasi begitu ya. Karena gini Bang Ferdi, yang jadi persoalan di kita ini kan demokrasinya masih berbentuk patronase demokrasi ya. Demokrasi patronage itu memang salah satu karakternya adalah digerakkan oleh keuangan negara begitu ya. Jadi ini yang menjadi persoalan. Jadi akhirnya setiap individu itu berpikir bagaimana bisa mengakses keuangan negara begitu ya. Berbeda di negara-negara maju itu kenapa mereka sudah dikategorikan sebagai full demokrasi ya, atau negara dengan demokrasi yang sudah mapan, sudah full begitu. Itu karena memang negaranya digerakkan oleh private sector, bukan lagi public sector gitu ya. Di kita ini masih digerakkan oleh public sector, sehingga kemudian orang berbondong-bondong untuk bisa mengakses keuangan negara, berbondong-bondong bisa mengakses APBN, bisa mengakses APBD, berbondong-bondong kerja sebagai aparat atau pegawai negara begitu. Karena semua yang menggerakkan itu state capitals ya. State capital yang menggerakkan. Jadi berbeda dengan negara-negara maju ya, mereka yang menggerakkan adalah private sectors. Misalnya Amerika yang menggerakkan itu ya perusahaan-perusahaan besar itu, seperti Apple, Microsoft dan lain-lain begitu. Tapi mereka nggak nuntut kebijakan keberpihakan untuk mereka. Itu bicara konteks yang lain lagi itu. Tapi kita fokus ke sini misalkan. Oke. Nah, karena dia semua ingin mengakses keuangan negara, akhirnya ya sudah terjadilah pertarungan yang sangat ketat untuk bisa mengakses state capital sini begitu. Pada posisi situlah terjadi pragmatisme itu. Nah, ini terutama di kalangan elit begitu ya. Dan yang jadi persoalan kan kemudian tidak terjadi distribusi atau pemerataan kesejahteraan yang baik gitu ya, karena elit kan berpikirnya ya kelompok kami yang berkuasa ya sudah, resource ini di kelompok-kelompok kami saja, sehingga kemudian distribusi of welfare ya, distribusi kesejahteraan tidak terjadi. Makanya kan kalau kita lihat kasus di beberapa negara di Eropa Utara misalkan, itu gap kaya dan miskin itu kan sangat rendah sekali begitu ya. Iya, sangat tipis sekali ya. Di negara-negara global south seperti Indonesia, Filipina, India itu memang gap kaya miskin kan tinggi sekali. Kenapa? Karena tadi mengakses state resource itu ya, itu kan hanya kelompok kecil aja yang bisa mengakses. Dan kelompok-kelompok kecil ini hanya berbagi di kelompok-kelompoknya saja. Nah, oleh sebab itu memang perlu ada perubahan yang mendasar dalam sistem pemilu kita begitu, sehingga kemudian hal-hal seperti ini bisa kita reduksi. Termasuk juga misalkan secara sederhana deh, misalkan bagaimana memunculkan pengusaha-pengusaha UMKM baru itu juga adalah bagian dari bagaimana mengurangi ketergantungan terhadap state resource itu. Jadi ada inovasi-inovasi baru di kalangan anak-anak muda begitu, sehingga mereka bisa menciptakan lapangan kerja instead of bergantung pada negara untuk mencari pekerjaan begitu. Jadi hal-hal sepertinya harus kita dorong secara makroekonomi ya. Nah, ini yang saya pikir complicatednya di situ. Tapi let's say kita bicara misalkan kita dorong dulu deh, misalkan sistem pemilu ini kita reformasi begitu ya. Tadi saya sudah memberikan contoh misalkan dalam sistem pilpres, termasuk juga di pilkada. Saya pikir di pilkada pun kalau memang satu daerah tidak layak pemilihan kepala daerah langsung, ya kenapa dipaksakan kepala daerah langsung, walaupun memang persoalannya memungkinkan tidak melakukan pola-pola asimetris begitu ya. Asimetris dalam artian misalkan daerah-daerah yang sudah mapan, maju, indeks pendidikannya bagus, indeks korupsinya rendah, indeks
HDI-nya, Human Deployment Index-nya tinggi, itu bisa boleh aja misalkan pilkada secara langsung. Tapi daerah-daerah yang masih HDI-nya rendah, kemudian secara ekonomi juga belum sejahtera begitu ya, kemudian indeks-indeks yang lain belum mencukupi, mungkin dengan sistem yang lain begitu. Nah, memang persoalannya perlu ada terobosan konstitusional. Ya, tapi saya pikir hal itu boleh-boleh saja, kan kita demokrasi itu kan hanya sebagai alat. Iya. Ya, kita boleh-boleh saja melakukan satu afirmasi ya, afirmasi. Kita kan mencari titik temu nih. Iya. Saya teringat almarhum Cak Nur gitu ya, almarhum Profesor Nurkolis Majid itu pernah bicara misalkan, ya memang demokrasi itu proses trial and error, coba dan salah. Iya, betul. Pada satu titik pada satu titik yang ideal lah, kemudian baru kita mendorong itu sebagai sistem yang berterusan. Kalau belum titik ideal, memang proses trial and error. Dan kita kalau membandingkan dengan Amerika sudah ratusan tahun berdemokrasi begitu. Dia sudah Negara-negara juga ideal. Nah, maksud saya jangan sampai mencari titik ideal ini tidak kita lakukan. Kita cukup puas dengan sistem yang sekarang. Nah, ini yang sebenarnya mindset ini yang harus kita perbaiki. Dan saya pikir, ayolah kita sama-sama cari sistem yang terbaik, ideal. Dan kita ini kan demokrasi learning process ya. Saya pikir kita terus-terus koreksi. Pada satu titik nanti kita akan mencapai titik idealnya demokrasi ala Indonesia itu seperti apa? Ya, karena kalau sekarang ini kan kita lihat ya di jangan sekarang tutup gerbang untuk tidak melakukan. Ini udah demokratis. Udah demokratis. Yang milih itu rakyat. Yang milih rakyat. Jadi kita harus terus melakukan inovasi begitu. Karena prosesnya trial and error. Ya, ini juga kan jadi problem ya, Prof, soal sudah lebih dari 50% itu DPR RI itu anak pejabat, anak petinggi partai politik yang ada di dalam situ. Kita bukan mengecilkan mereka, tapi proses mereka untuk naik itu tidak mewakili rakyat. Kalau dibilang tidak mewakili rakyat juga debatable ya. Karena mereka terpilih dalam sistem pemilu. Rakyat ya terpilih karena terpilih dalam sistem pemilu yang memang sudah disepakati sistemnya. Oleh sebab itu memang ya dari awal titik fokusnya Bang Ferdi, bagaimana kita bisa membenahi hulunya ini loh. Hulunya ini kita benahi sehingga kemudian dampaknya itu case by case-nya itu bisa direduksi. Dan saya pikir ini perlu konsensus elit. Duduk bersama begitu, mencari titik temu begitu, dan membuka diri untuk memahami bahwa demokrasi adalah proses trial and error, coba dan salah begitu. Ya, kita sudah pernah coba sistem tertutup, kemudian kita rubah dengan sistem proporsional terbuka ya. Kemudian sistem proporsional terbuka suara terbanyak, ya kita bisa melakukan evaluasi nih, kira-kira titik temu mana yang paling ideal begitu ya, apakah sistem tertutup, apakah sistem terbuka, atau sistem tertutup misalkan dengan variasi tertentu, sistem terbuka dengan variasi tertentu begitu. Nah, ini yang bisa kita tertutupnya begitu. Dulu kan karena sedikit partai tertutupnya dulu. Mungkin sekarang tertutupnya dengan banyak partai. Dengan banyak partai. Tertutupnya dulu lebih fokus karena kelamaan presiden sampai 30 tahun. Tapi kalau 2 periode menurut saya masih lebih visible lah gitu. Ya, tentu dengan beberapa koreksi beberapa koreksi di masa lalu begitu ya. Makanya saya juga menyarankan misalkan perbaikan sistem kepartaian plus dengan perbaikan tata kelola kepartaian. Karena kalau hanya sistem saja di internal partai juga tidak diperbaiki, ya itu juga akan jadi problem. Ya, internal partai tadi yang saya minta jawaban juga soal di partai ini kan nggak pernah mau berhenti mereka jadi dewan, Pak. Nggak pernah mau berhenti, setelah berhenti 2 periode jadi kepala daerah misalnya, dia terus menjadi dewan. Nggak ada batasan pula. Betul. Ini soal kaderisasi partai ataupun kita yang adik-adik kita yang Gen Z atau sekarang udah Gen Alpha ini, itu gimana mau masuk wilayah itu? Betul. Kalau ini nggak pernah berhenti. Ya, tapi pada satu sisi juga dilematis, Bang Ferdi, karena ini kan kaitannya dengan hak asasi juga begitu, hak dia untuk terus maju. Kalau ternyata pasarnya masih menginginkan seperti apa? Oleh sebab itu memang perbaikan tata kelola kepartaian itu termasuk juga bagian dari itu. Ada dimensi etik, ada dimensi moral dari setiap
elit ya yang maju itu yang harus juga didorong oleh partai politik. Oh begini ya, kalau saya sudah 2 kali, sudahlah saya tidak usah lagi. Ada dimensi etik dan moral yang bisa kita sisipkan dalam perbaikan tata Kalau di kelola. Eropa sama di Amerika seperti apa? Apakah Kalau mereka bisa tetap terus-menerus gitu? Sepemahaman saya sih bisa terus-menerus, tapi ada dimensi moral dan etik. Saya kasih contoh nih, Bang Ferdi, di negara-negara maju ya, yang saya ketahui itu tidak ada batas usia untuk pensiun. Batas usia untuk pensiun di mana? Di politik? Jabatan politik Di atau apa? Di jabatan pekerjaan. Di pemerintah? Saya kasih contoh di pekerjaan dulu. Oke. Misalkan seorang dosen, dia bisa saja terus jadi dosen sampai usia 85 tahun, 70 tahun begitu. Dia bisa terus menjadi seorang dosen. Karena melanggar hak asasi manusia untuk meng-cut orang yang masih bisa bekerja, kemudian diberhentikan in the name of umur untuk tidak bekerja. Gitu. Oke. Itu framingnya adalah melanggar hak asasi manusia. Tapi apa? Karena memang dimensi moral dan etik itu sudah menginternal begitu. Sudah Mereka akan dengan mereka. sukarela, sudahlah saya udah 68 tahun, udah 70 tahun, saya berhenti aja jadi dosen di kampus ini. Begitu saya kasih waktu untuk yang muda. Itu kejadian dengan pembimbing saya, misalnya saya tanya, kenapa Anda masih sehat, masih jalan, kuat jalan begitu, usianya udah 70 begitu, tapi beliau masih sehat sekali ya, bahkan ya lebih sehat dari kebanyakan orang begitu ya, karena setiap hari exercise begitu, latihan jalan kaki itu prioritas dia. Dia bilang ya sudah, ini terkait saya memberi kesempatan sama anak-anak muda begitu untuk bekerja. Jadi artinya etik itu sudah tertanam di ya, diri mereka kan gitu. Etik dan ya dimensi etik itu sudah tertanam gitu. Dan beda sama kita. Etiknya belum tertanam lah, bukan tidak lah, belum tertanam. Maksud saya begini Bang. Kita boleh skeptis gitu bahwa bisa nggak sih orang Indonesia begitu? Saya pikir bisa, karena bisa lah, harusnya bisa. Harus Cuman kita dorong. Ada jalan yang membuat dia ke situ. Gitu. Itu yang saya pikir di internal tata kelolanya harus diperbaiki gitu. Ada misalkan regulasi internal di partai. Yang memang dijalankan kan, banyak nggak dijalankan, ada hak prerogatif lagi begitu itu. Ini kan kita bicara idealitanya seperti apa ya. Nah ini yang saya pikir juga harus didorong begitu, dan tugas kita ya untuk selalu mendorong terjadi hal-hal perubahan internal partai politik supaya partai ini secara institusional bisa lebih baik, karena problem mendasarnya kan lebih pada partai-partai di kita ini secara institusional punya banyak problem begitu. Nah ini yang saya pikir harus kita coba dorong begitu, termasuk juga misalkan kalau kita lihat di partai-partai di Jerman misalkan, mereka itu bisa menghidupi partainya dengan mereka sendiri begitu ya, misalkan jual merchandise, jual pin, jual topi begitu, ada kebanggaan begitu ya, termasuk juga membership yang berbayar begitu. Kalau ngedengar pidato aja dia berbayar, ikhlas ya kan gitu. Ini yang harus kita dorong, dan saya pikir Eropa juga memulai dengan keruwetan demokrasi ala kita begitu. Masa kita sudah punya contoh baik, kita bisa tiru, mungkin kita bisa lebih baik berdemokrasi dalam waktu yang lebih cepat karena kita sudah punya lesson learned dari berbagai negara tersebut begitu. Ini yang sebenarnya perlu keterbukaan hati para elit untuk berpikir look forward begitu. Kita melihat ke depan. Look forward. Ya ini kan ini di kondisi sekarang yang tuntutan masyarakat ya itu DPR-nya minta dibubarkan. Mungkin di kondisi sekarang ini perlu regulasi tadi yang dijalankan, regulasi tadi. Betul. Itu. Jadi ada kesepahaman begitu ya di internal partai politik. Dan kalau saya sih yakin kita bisa melakukan itu asal memang ada keterbukaan dari semua pihak untuk ya kita lihatlah bangsa ini kan tidak masa mau begini terus kira-kira kan. Oke. Karena ini berhubungan pemilu ini berhubungan dengan penyelenggara. Apakah penyelenggara ini kita pakai dengan sistem tertutup yang di zaman era Pak Harto, ataukah seperti sekarang nih, KPU yang juga kelompok-kelompok juga punyanya? Ini lucu Bang Ferdi. Kita di FISIP Unila itu ada
magister ilmu pemerintahan yang memang fokus pada tata kelola pemilu. Kita kadang-kadang di kelas-kelas tata kelola pemilu itu sering bercandaan. Mata kuliah? Ya, di kelas-kelas mata kuliah yang terkait dengan Tata kelola pemilu. tata kelola pemilu, kita kadang-kadang sering bercandaan. Bercandaan seperti ini, di negara-negara lain penyelenggara pemilu itu hanya satu. Tapi bisa berjalan efektif juga. Di kita itu sudah ada KPU, awalnya saya KPU, terus dulu awalnya. KPU merasa KPU-nya tidak mewakili, ya. Ada Bawaslu. Ada Bawaslu. Merasa Bawaslu dan KPU Ada tidak ada yang lagi. mengontrol, ada DKPP. Nah. Jadi mungkin kita the only countries that punya 3 agensi yang mengurus soal pemilu, begitu. Hanya di Indonesia, mungkin. Hanya di Indonesia. Tapi persoalannya tetap saja seperti ini. Nah, artinya memang sekarang kita sebenarnya perubahan struktural sudah kita lakukan, tinggal bagaimana sekarang perubahan kultural. Ya itu tadi dimensi etik Etiknya. dan moral serta integritas itu harus kita dorong bersama. Kultur yang harus kita lakukan. Kultural kita Ya. agar etik kita juga Betul, jalan. betul. Ya, makanya kan ya itu tadi semua agensinya sudah ada. Tinggal bagaimana misalkan ini bisa dimaksimalkan sehingga kemudian penyelenggaraan pemilu di Indonesia itu bisa lebih baik ke depannya dan bisa lebih mewakili kehendak rakyat. Karena pada akhirnya kan kehendak rakyat ini yang harus kita jaga dan kehendak rakyat ini yang harus kita dorong untuk kita wujudkan secara bersama begitu, dan melalui penyelenggara yang baik, ya itulah sebenarnya kita bisa mewujudkan itu. Oke, sebelum closing statement nih, tadi ada saya yang lupa nih soal komentar Jimli Asidiki, wakil presiden dipilih oleh DPR. Apakah itu perlu? Nah, ini yang jadi pertanyaan karena presiden dan wakil presiden kan paket ya. Paket, ya. Paket. Jadi saya pikir apa yang Agak aneh kan gitu. apa yang dinyatakan Pak Jimli mungkin sebagai satu hal yang out of the books, out Karena of the luapan text gitu. sesaat aja mungkin. Jadi ya silakan saja Pak Jimli memberikan komentar begitu. Tapi kalau saya presiden dan wakil presiden adalah satu paket yang dipilih secara langsung oleh rakyat. Unless kita sudah melakukan perubahan sistem pemilihan presiden misalnya. Tapi sementara sampai saat ini saya pikir pakem itu masih kita pakai. Oke, ya itu mungkin karena kondisional aja. Diskusi kondisional karena banyak penyerangan terhadap wakil itu kondisional. Oke, sebelum kita tutup ada closing statement. Tadi saya lihat ada berapa 2 poin ya yang paling penting soal financial politik tadi, kemudian 1 soal regulasi pola pemilihan. Silakan. Ya, terima kasih Bang Ferdi. Yang paling penting sekarang adalah 2 titik ini harus kita dorong bersama untuk kita lakukan reformasi. Yang pertama sistem pemilihan umum dan yang kedua sistem finansial politik, keuangan politik kita begitu ya. Mudah-mudahan dengan keterbukaan dari para elit untuk menerima masukan-masukan dari masyarakat sipil, para akademisi kampus, kemudian teman-teman NGO terhadap perbaikan sistem pemilu kita ke depan ya, dan sistem finansial politik ya, mudah-mudahan demokrasi di negara ini bisa menjadi lebih baik ya, dan mendekati ideal dan harus dicoba tentunya. Dan harus dicoba karena ya itu tadi saya mengutip almarhum Profesor Nurholis Majid bahwa demokrasi adalah proses trial and error, coba dan salah. Begitu, Bang Ferdi. Terima kasih undangannya Bang Ferdi. Saya mau terima kasih. Ya, terima kasih. Pemirsa Kun Santok, soal kesimpulan silakan kalian saja yang membuatnya, dan Prof Ariska sudah jelas tadi soal pemilu ataupun pola pemilihan, soal partai, terus financial politik itu harus segera kita lakukan karena momennya memang pas gitu ya. Momennya saat ini pas, mudah-mudahan para petinggi partai politik ataupun pimpinan tertinggi di negara kita juga mendengar perbincangan kita ini untuk perbaikan ke depan, dan momennya memang sangat pas agar gap antara yang di atas dan yang di bawah tipis, kata Bung Profesor Ariska tadi. Demikianlah bincang-bincang kita hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.